Wahidiyah itu berasal dari bahasa Arab wahid, artinya satu. Kemudian ditambah ya ta marbutoh. Kemudian berbunyi kalimat wahidiyah yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di wahidiyah itu. Jadi wahidiyah itu golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pengal wahidiyah itu. Sholawat. Kenapa kok sholawat? Kok enggak doa? Itu juga saking welas asihnya beliau kepada kita. Sebenarnya tugas beliau untuk membenahi umat. Sholawat. Kenapa kok tidak doa? Beliau menyadari doa itu pasti ada hijabnya. Hurufnya keliru. Alif lam mim. Kalau keliru itu justru dosa. Sedangkan yang ditangani beliau adalah orang-orang khususnya seperti yang didakwakan Yai Ridwan tadi, rusak, musyrik. Kalau orang rusak itu sulit lidahnya mengucapkan doa yang benar. Sehingga beliau mencari cara bagaimana orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu aturan, bisa selamat dengan mengamalkan buah karya beliau. Sehingga beliau menamakan sholawat atau digolongkan sholawat. Sholawat itu doa tanpa hijab. Sholawat berasal dari sholatan, sholat, yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat. Sholat dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa. Terus kalau digabung sholawat dan wahidiyah menjadi sholawat wahidiyah, yang artinya doa tanpa hijab dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, insya Allah kalau kita memahami ini, insya Allah kita akan lebih mudah dan lebih berani mengamalkan sholat wahidiyah. Terus sholawat sendiri ada berapa jenis? Kalau macamnya ribuan. Sholawat insya Allah ada 5 jenis. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti pemberian rahmat takdim atau pemberian kasih sayang dan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Nabi. Di sini dirujukkan kepada manusia dan jin yang beriman. Sholawat Allah kepada selain Nabi yang berarti pemberian rahmat maghfirah, pemberian ampunan dan kasih sayang bagi manusia dan jin yang mau membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi. Di sini diartikan permohonan kemuliaan dan kasih sayang atau rahmat adim dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Yang keempat, sholat malaikat kepada selain Nabi, ya, yang berarti permohonan maghfirah, ampunan dan rahmat kasih sayang dari malaikat kepada Allah untuk manusia dan jin yang beriman yang mau membaca sholawat untuk Nabi. Yang kelima,
itu salat kita, jin dan manusia yang beriman, yang berarti permohonan kasih sayang, permohonan keselamatan, permohonan kemuliaan kepada Allah yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas. Lah kok Allah bersalawat? Jelas. Karena Rasulullah juga tidak, saya yakin santri-santriwan sini tidak asing lagi sabda Rasulullah. Pasti tidak asing dawuh Rasulullah. Barang siapa membaca salat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali. Itu saya yakin sana sini tidak asing. Karena Yai Ridwan sering mengajarkan ini. Nah, terbukti balasan Allah itu apa? Saat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau as-sholatu wassalamu alaika wa ala alika ya Rasulullah, atau as-sholatu wassalamu alaika ya qad khirat adrikni, 1 kali Allah membalas 10 kali, kata Rasulullah. Balasan Allah apa? Berupa ampunan dan kasih sayang bagi kita yang membacakan sholat untuk Rasulullah 1 kali. Terbukti. Jadi intinya Allah sendiri bersalawat kepada Nabi, juga bersalawat kepada manusia dan jin yang mau membacakan sholat Nabi. Oleh karenalah beliau Mbah Yai Mu'awiyah Waqidiyah hada zaman memberi kemudahan bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan melalui syafaat Rasulullah, yang menginginkan kebahagiaan melalui ridha Subhanahu wa taala, cukup mengamal Waqidiyah. Di samping itu, beliau juga masih, itu sebenarnya sudah mudah. Beliau memberi kemudahan yang lebih. Apa itu? Di dalam perjuangan Waqidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Itu karena apa? Saking welas aslinya beliau. Coba kalau di dalam perjuangan Waqidiyah ada istilah guru dan murid, berat. Adik-adikku, berat. Karena apa? Syarat sahnya jadi murid, apapun yang diminta guru harus dikasihkan. Murid harus bagian mayat hidup. Syarat sahnya jadi murid. Dan beliau kok jadi guru, jadi murid pun saya tidak sanggup. Karena guru harus mengantarkan kepada Subhanahu wa taala dan tanggung jawab dunia akhirat. Sehubungan syarat murid dan guru berat. Di sisi lain beliau ditugasi untuk membenahi umat. Beliau membuat kemudahan agar orang-orang yang seperti diceritakan Yai Ridwan tadi, yaitu para musyriki, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bisa mengamalkan dan bisa mendapat ampunan Subhanahu wa taala, maka beliau mengistilahkan guru, pengamal dan mu'alif. Terus syaratnya apa? Asal mau. Asal mau, kan gitu. Jadi beliau memberi kemudahan. Syaratnya apa? Asal mau. Dengan adanya asal mau, insya Allah kita mau saja. Pokoknya sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan mu'alif, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapat ridha Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diminta syarat apa, asal mau. Mau apa? Mau menjadi wakil-wakil beliau dalam hal membenahi umat. Al-wakilu mu'as wakil.
Yang mewakili harus sesuai dengan yang diwakili. Di antaranya syarat itu apa? Setiap pengamal harus menjadi pejuang. Ya. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Di situ. Karena apa? Seorang pengamal itu harus membenahi. Beliau itu justru apa ya? Justru membuat syarat dan aturan itu untuk diri kita sebagai pengamal. Kalau setiap pengamal diam, nggak berjuang, hanya untuk mengamalkan diri sendiri itu, kita itu ketok enak. Tapi justru apa? Justru kita mengalami sengsara yang tiada habisnya bersamaan dengan sehubungan dengan sabda Rasulullah ya. Barang siapa membiarkan kebejatan di depannya, langsung atau tidak langsung, ya, kenal atau tidak kenal, dia diam saja. Padahal dia bisa mengurangi kebejatan itu, minimal dengan doa. Dia termasuk mendukung kebejatan itu. Karena beliau menyaratkan setiap pengamal harus berjuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Hanya untuk menjauhkan kita daripada golongan yang dimaksud Rasulullah SAW tadi. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika kita mengikuti apa yang telah ditentukan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak mewajibkan setiap pengamal menjadi anggota organisasi. Tidak mewajibkan itu. Atau dalam suatu wadah. Yang jelas sehubungan dengan dahulu beliau. Waktu itu kubro wadah, kubro terakhir sebelum beliau kondur secara lahiriah. Di dalam kubro wadah beliau dawuh, nyuwun sewu sawakidah kula ijazahkan dumateng panjenengan sekalian. Ya. Panjenengan sekalian boleh mengijazahkan kepada orang lain mutlak tanpa izin siapapun. Seandainya panjenengan sekalian nemuaken lembaran wakidah dumateng tong sampah, panjenengan amalkan sah-sah mawon tanpa izin siapapun. Berarti kita mengamalkan wakidah tanpa ikut siapapun atau ikut siapapun tidak masalah. Tapi dengan syarat jangan bertentangan dengan koridor yang telah ditentukan sang mu'alif. Berat. Ya. Kalau kita bertentangan dengan apa yang ditentukan sang mu'alif, berat. Karena apa? Karena bimbingan rohani beliau. Jadi bimbingan rohani beliau itu tergantung kecil besarnya makabah kita terhadap beliau. Otomatis orang bermakabah, orang bercinta, menyintai beliau tidak mungkin melawan kaidah beliau. Dan sholawat kita tidak ada karomahnya. Tidak ada karomahnya. Karomah sholawat kita, karomah beliau sang mu'alif. Kalau kita mengamalkan sholawat kita, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, itu kita menyadari atau tidak, kita akui atau tidak, secara otomatis kita sudah berhadapan dengan beliau sang mu'alif. Secara batinnya di depan kita. Terus kalau kita Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Kita baca itu. Otomatis beliau sudah ada di depan kita tanpa kita sadari. Terus kalau kita saat itu batin kita benar-benar tadzalul taat menghadap beliau, sak bejo-bejone awake dhewe adik-adikku.